Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Handaka, NIM 23011191130104. Saya dari kelas Ilmu Kesehatan Ternak C kelompok 1. Di sini, saya akan memaparkan hasil praktikum acara 1 mengenai pemeriksaan kesehatan ternak ruminan. Anamnesa merupakan suatu cara untuk mengetahui kondisi kesehatan ternak dengan cara menanyakan kepada pemilik ternak yang meliputi permasalahan pada ternak dan hal yang berhubungan dengan kesehatan ternak. Hasil anamnesa dapat digunakan agar pemeriksaan ternak selanjutnya lebih terarah dan diketahui penanganan serta pemberian obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh ternak. Saya melakukan anamnesa kepada Pak Yuri yang merupakan seorang peternak di kelompok Tani Puspahadi, Jalan Gedawang RT 3 RW 1, Banyumanik. Pak Yuri ini mulai beternak pada tahun 2010. Ilmu beternak didapatkan dari pelatihan yang diadakan oleh Dinas Peternakan. Jumlah ternak yang ada di kelompok Tani Puspahadi ini yaitu 35 unit ternak, yang terdiri dari 31 unit ternak sapi perah dan 4 unit ternak sapi potong. Berdasarkan anamnesa yang telah dilakukan dengan Pak Yuri, didapatkan hasil mengenai bagaimana cara mengetahui kalau ternak sakit, yaitu dengan dilihat melalui ciri-ciri seperti telinga yang terasa dingin, nafsu makan turun, dan ternak terlihat lemas dan gelisah. Penyakit yang pernah menyerang ternak yang ada di kelompok Tani Puspahadi ini yaitu penyakit kembung, demam, serta flu. Cara mengatasi apabila ada penyakit tersebut yaitu terlebih dahulu dengan pemberian minyak kayu putih. Namun, jika belum sembuh, Pak Yuri ini akan memanggil mantri untuk diperiksa, kemudian biasanya ternak akan disuntik. Usaha untuk mencegah penyakit pada ternak yaitu dilakukannya sanitasi ternak, seperti dimandikan, serta vaksinasi. Pakan yang diberikan dan waktu pemberiannya yaitu biasanya diberi pada pagi hari dan sore hari. Pakannya berupa rumput gajah sebagai pakan utama, serta konsentrat dan roti sebagai pakan tambahan. Lalu, cara Pak Yuri membersihkan tubuh ternak yaitu dengan cara sanitasi ternak, seperti dimandikan 2 kali sehari sebelum diperah, pagi dan sore. Kemudian, apabila masih ada kotoran yang sulit dibersihkan di tubuh ternak, terdapat alat gosok untuk menghilangkannya. Cara membersihkan kotorannya yaitu kotoran disekop, kemudian dibuang ke tempat penampungan. Lalu, cara untuk membuang kotoran yang menumpuk yaitu dengan dimanfaatkan oleh warga di sekitar kelompok Tani Puspahadi untuk dijadikan pupuk. Selanjutnya, pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak. Jarak kandang dengan rumah warga yaitu sangat dekat, lebih kurang 100 meter. Serta, lingkungan di sini sudah sangat mendukung, karena ini merupakan lahan pemerintah dan sudah berdiri sebelum pemukiman warga sekitar didirikan. Ternak yang ada di sekitar kandang yaitu ternak yang dipelihara bebas oleh warga, seperti ayam, bebek, dan angsa. Sumber mata air yang didapatkan yaitu langsung dari sumber mata air yang ditampung terlebih dahulu di dalam tandon. Kondisi saluran pembuangan feses yaitu cukup bersih. Tanaman yang ada di sekitar kandang seperti pohon jati, pohon jambu, pohon pisang, pohon sukun, serta rumput-rumput liar lainnya. Suhu udara dan tiupan angin di sekitar kandang yaitu cukup normal, sekitar 31 derajat Celcius. Sifat bangunan kandang di sini terdapat 2 kandang, yaitu kandang permanen untuk kandang sapi betina dan kandang semi permanen untuk kandang sapi jantan. Kebersihan alas kandang yaitu cukup bersih dan kering. Tempat pakan dan minum yaitu sudah permanen yang dibuat dengan cara dicor. Kondisi lain yang kurang memenuhi syarat seperti dinding yang belum permanen, masih terbuat dari bambu, dan tempat penampungan pupuk yang juga masih belum permanen. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan ternak yang meliputi data ternak seperti komoditas ternak yang saya amati merupakan sapi perah.
ras atau bangsanya yaitu peranakan Friesian Holstein, jenis kelaminnya yaitu betina dengan umur lebih kurang 2 tahun 6 bulan. Lokasi ternak yaitu berada di kampung tematik Gedawang, RT 3 RW 1 Banyumanik, Semarang, milik Pak Yuri. Kemudian, metode pemeriksaan yang pertama adalah pengamatan tingkah laku ternak dari jarak jauh, seperti posisi ternak, yaitu berkelompok, aktivitas gerak ternak yaitu aktif bergerak, posisi berdiri normal, nafsu makan dan minum cukup baik, dan tidak ada bagian tubuh yang tidak aktif bergerak. Lalu, metode pemeriksaan pengamatan dari jarak dekat. Sapi yang saya amati memiliki kondisi permukaan kulit yang bersih. Kelainan di permukaan tubuh yaitu adanya luka pada kaki kanan bagian belakang, kondisi lubang-lubang tubuh seperti mulut, hidung, mata, dan telinga bersih. Namun, pada anus terdapat sedikit kotoran. Dan moncong hidung yang normal, tidak kotor dan tidak berlendir. Selanjutnya, metode pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan kelainan tubuh, yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk meneliti lagi terhadap kelainan-kelainan yang nampak pada pengamatan dari jarak dekat. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menekan atau mempalpasi atau juga memukul fungsi bagian tubuh tersebut. Sapi yang saya amati ini tidak terdapat benjolan atau abses. Turgor kulitnya juga normal karena setelah saya cubit cepat kembalinya. Kemudian, warna pupil mata putih yang menandakan bahwa sapi tersebut dalam keadaan sehat. Lalu, gusi yang setelah ditekan cepat kembali, yang berarti ternak sapi tersebut tidak mengalami anemia. Namun, pada sapi yang saya amati ini, terdapat luka terbuka pada bagian kaki kanan bagian belakang. Selanjutnya, metode pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan status fisiologis tubuh. Pada sapi yang saya amati, gerakan nafas yang dihasilkan yaitu 29 kali per menit. Denyut nadi yang dihasilkan yaitu sebanyak 71 kali per menit. Temperatur rektal yang dihasilkan yaitu sebesar 39,1 derajat Celcius. Selanjutnya, metode pemeriksaan yang terakhir adalah predisposisi. Predisposisi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sakit pada ternak, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi atau menyebabkan sakit. Berdasarkan pengamatan saya, kebersihan kandangnya cukup baik, karena Pak Yuri beserta peternak lainnya sangat menjaga kebersihan. Kemudian, kebersihan lingkungan menurut saya juga sudah cukup baik. Namun, masih terdapat rumput-rumput liar yang ada di sekitar peternakan tersebut. Lalu, kebersihan saluran air yang juga cukup bersih. Kemudian penampungan feses yang juga sudah ada tempat khususnya. Lalu tempat makan dan minum yang juga sudah permanen. Dan kandang ternak sapi perah di peternakan milik Pak Yuri ini tidak terlihat adanya ektoparasit seperti lalat atau caplak yang dapat menyebarkan penyakit. Berdasarkan pengamatan salah satu ternak sapi perah di peternakan milik Pak Yuri, daerah Gedawang, Banyumanik, menunjukkan bahwa ternak tersebut dalam kondisi yang sehat, tetapi terdapat luka terbuka pada kaki kanan bagian belakang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.